Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my channel Mufid English. Learn English fast. Okay, today we are going to learn grammar. Ya, hari ini kita akan belajar grammar dasar, yaitu part of speech. So what is part of speech? Ya, part of speech atau yang biasa kita kenal yaitu word class atau kelas kata, atau bisa juga kita sebut dengan bagian-bagian dalam bahasa. Ya, dalam bahasa Inggris bisa kita ibaratkan sebuah bahasa itu adalah sebuah gedung atau rumah atau bangunan yang di dalamnya itu ada lantai, ada tembok, ada atap, ada pintu, kemudian jendela dan sebagainya. Begitu pula bahasa ya. Bahasa ini kita bisa kelompokkan atau bisa kita breakdown atau kita eh, pecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar supaya kita lebih mudah mempelajarinya ya. Jadi kurang lebih tujuannya seperti itu ya. Tujuan mempelajari part of speech itu agar kita lebih mudah mempelajarinya. Okay guys, let's get started. The first one is noun atau kata benda. Generally, noun dibagi menjadi tiga kelompok atau dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu concrete and abstract noun, yaitu kata benda yang berwujud dan kata benda tidak berwujud. And then singular and plural noun, yaitu kata benda tunggal dan kata benda jamak. And then the last one is countable and uncountable noun, yaitu kata benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Okay, here we have concrete noun. Concrete noun, kata benda berwujud. Maksudnya apa? Berwujud ya berarti benda-benda yang bisa kita lihat dengan mata. Contohnya yaitu car, laptop, and house. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya ya. That's easy, right? And then the second one, abstract noun, yaitu abstrak. Abstrak atau tidak dapat dilihat. Example, dream. Dream itu mimpi. Mimpi itu sebetulnya kata benda, tapi tidak dapat kita lihat kan. Love and then agreement itu juga merupakan contoh-contoh kata benda yang tidak berwujud atau abstract noun. The second part of speech is pronoun atau kata ganti. Ya, pronoun digunakan untuk menggantikan nama orang atau nama benda. Tujuannya adalah supaya kita tidak mengulang-ulang terus kata benda atau nama orang tersebut. For example, Aldo likes sports. He is a good player. Ya, daripada kita menggunakan kata Aldo dua kali, lebih baik kita menggunakan he sebagai penggantinya supaya tidak membosankan. And this is the list of English pronouns. There are at least 5 different pronouns that you have to know. First, subject pronouns. Pronoun jenis ini digunakan sebagai subjek pada kalimat. Object pronoun digunakan sebagai objek dalam kalimat. Possessive adjectives and possessive pronouns sama-sama digunakan untuk menunjukkan kata kepunyaan. And then the last one is reflexive pronouns, yaitu digunakan sebagai kata keterangan. Kita ambil contoh I, me, my, mine, myself, yang semuanya artinya yaitu aku. Oke, kalimat pertama, I love you. Aku cinta kamu. I di sini sebagai subjek. You love me. Me sebagai objek. This is my book. Buku ini punyaku. The book is mine, yaitu artinya sama. Buku ini punyaku. And then I bought a book myself. Artinya yaitu buku itu aku beli sendiri. Sampai sini kira-kira kalian udah paham ya? Ya, setidaknya kalian udah tahu nih perbedaan pronoun, kemudian cara menggunakannya dalam konteks yang berbeda. Okay, for more details about pronouns, I'll tell you on the next video. The third part of speech is adjective, kata sifat.
And I think adjective is a piece of cake for you, right? Ya, aku yakin kalian pasti sudah sangat familiar dengan adjective atau kata sifat dalam bahasa Inggris. For instance, black box, kotak hitam, white house, rumah putih, little boy, anak kecil laki-laki, beautiful scenery, pemandangan yang indah. So, adjective is used to explain the noun. Adjective digunakan untuk menerangkan atau mensifati kata benda. Okay, next. Verb, kata kerja. Verb adalah kata yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Maksudnya adalah kata yang menunjukkan adanya suatu aktivitas atau pekerjaan dalam sebuah kalimat. Bahasa Inggris itu bahasa yang unik. Ya, tentu saja berbeda dengan bahasa Indonesia. Contohnya dalam hal kata kerja atau verbs. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja itu tidak berubah. Mau kita ngomong sekarang, mau ngomong kemarin, mau ngomong besok, kata kerja itu akan tetap seperti itu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, verb itu berubah seiring dengan konteks dan waktu saat kita berbicara. Nah, makanya kita memerlukan suatu strategi dan effort yang lebih untuk mempelajarinya. Ada regular and irregular verb, yaitu kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Kemudian ada transitive and intransitive verb, yaitu kata kerja transitif dan intransitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek dan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. And then verb conjugation, yaitu perubahan kata kerja sesuai dengan konteks dan waktu ketika kita berbicara. I think for more information about verb in English, I'll tell you on the next video. Next, adverb, kata keterangan. Kata keterangan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu adverb of manner, kata keterangan cara, adverb of time, kata keterangan waktu, and adverb of place, kata keterangan tempat. Adverb of manner, kata keterangan cara. For example, she went to the store by bus. Dia pergi ke toko naik bus. I'll try to speak slowly. Aku akan mencoba berbicara secara lambat. Read the text carefully. Bacalah bacaan dengan seksama. Adverb of time, kata keterangan waktu. Di sini contohnya ada now, today, yesterday, tomorrow, long time ago, next weeks, and the like. Ya, untuk contoh yang lainnya silakan kamu cari sendiri ya. The last one is adverb of place, kata keterangan tempat. Contohnya ada here, there, somewhere, at a hospital, on the table, etc. Oke, gampang banget ya untuk adverb. Oke, lanjut. Preposition atau kata depan. Preposition biasanya terletak di depan kata keterangan tempat atau waktu. Ya, inilah 3 contoh kata depan yang paling sering kalian jumpai, yaitu at, in, dan on. Preposition masih banyak lagi jenisnya, tapi kita ambil contoh yang paling sering kita jumpai. Yang pertama yaitu at. At itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang spesifik dalam hal tempat, misalnya at the hospital, at the market, at school, dan lain-lain. Kemudian untuk waktu, biasanya at itu menunjukkan jam, misalkan at 9, at 7, at night, kayak gitu ya. Kemudian untuk yang in itu menunjukkan tempat yang kurang spesifik. Contohnya yaitu in the city, in the village, dan sebagainya.
Kemudian untuk waktu biasanya in itu digunakan untuk menunjukkan bulan. Contohnya in July, in August. Selain untuk menunjukkan bulan, biasanya in juga digunakan untuk menunjukkan waktu. Contohnya in 2016 or in 2021 dan lain-lain. Oke, lanjut yang on. On dalam hal tempat itu untuk menunjukkan sesuatu di atas sesuatu. Baca. Maksudnya adalah menunjukkan benda yang posisinya berada di atas. For example, on the table, on the desk, on the bed, dan sebagainya. On biasanya digunakan untuk merujuk pada tanggal atau hari, misalkan on this day, on Saturday, on Friday. Untuk merujuk tanggal misalnya on July 1st or on September 24th. Seperti itu ya. The seventh part of speech is conjunction atau kata hubung. Kata hubung digunakan untuk menghubungkan aku sama kamu. Nah, di sini kita udah punya beberapa contoh conjunction yang paling sering digunakan, yaitu for, and, nor, but, or, yet, and so. Atau biasanya disingkat dengan fun boys, ya. Oke, ini adalah jenis coordinating conjunction. Terus ada lagi yang namanya correlative conjunction. Contohnya both and, kemudian either or atau neither nor, begitu ya, yang biasanya digunakan secara berpasangan. Selain itu ada lagi yang dinamakan subordinating conjunction. Contohnya before, after, although, dan lain-lain. Ya, jadi kalian tidak perlu tahu perbedaannya, tidak perlu tahu apa itu namanya. That's not important, that's not a big deal for you. Yang penting kalian tahu dan paham cara menggunakannya. Oke? Kita kembali ke contoh conjunction. Yang pertama, for. For di sini diartikan karena. We listen eagerly for he brought news of our families. Jadi kita mendengarkannya secara antusias karena dia membawa kabar berita tentang keluarga. Kemudian yang kedua ada and, yang artinya dan. She didn't speak to anyone, and nobody spoke to her. Jadi, dia tidak berbicara kepada siapapun, dan tidak seorang pun berbicara kepadanya. Lalu yang ketiga ada nor. Nor itu artinya tidak juga atau juga tidak. I don't expect children to be rude, nor do I expect to be disobeyed. Artinya, aku tidak berharap anak-anak untuk berbuat kasar. Aku juga tidak berharap untuk dihormati atau dihargai. Kemudian yang keempat ada but atau tetapi. They rushed to the hospital, but they were too late. Mereka bergegas ke rumah sakit, namun mereka sudah telat. Oke. Kemudian ada or atau. I'll go shopping or I'll go camping. Aku akan pergi belanja atau aku akan pergi camping. Selanjutnya ada yet. Yet itu artinya sama dengan but, yaitu namun atau tetapi. Kelly was a convicted criminal, yet many people admired him. Ya, jadi Kelly itu adalah seorang narapidana, namun banyak orang yang mengaguminya. And then the last one, so. So artinya maka. I was feeling hungry, so I made myself a sandwich. Artinya, aku lagi lapar nih, makanya aku bikin sandwich sendiri deh. Yang kedelapan atau yang terakhir ada interjection atau exclamation, yaitu kata seru. Contohnya di sini, wow, good job, that's a great idea. What a pity. What a beautiful day. Ya, jadi selalu diakhiri dengan tanda baca seru. Oke, tanda seru ya. Oke, sekedar informasi saja buat kamu bahwa dalam bahasa Inggris, tanda baca seru atau tanda
seru itu tidak digunakan untuk kalimat perintah seperti yang ada di bahasa Indonesia. Kita kan dalam bahasa Indonesia dalam kalimat perintah selalu diakhiri dengan tanda seru. Kalau bahasa Inggris itu diakhiri dengan tanda titik ya. Jadi begitu. Oke, mungkin cuma itu saja yang bisa aku jelaskan. Aku niatnya di sini belajar bareng, jadi mohon maaf jika banyak kesalahan yang aku buat. Oke? Thank you for watching and welcome back to Movie English next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.